Halo, perkenalkan nama saya Wibdeka Prahadipta. Kami teman-teman dari Sebelas Tanah Merah biasanya manggil saya Otong. Pada hari ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berefleksi lebih jauh. Ada sebuah pertanyaan besar yang patut kita pertanyakan hari ini. Apakah yang kita lakukan hari ini sudah cukup, terutama untuk bumi kita, untuk rumah kita? Makanya gaya hidup zero waste adalah salah satu solusinya. Kita sudah pernah mencoba dan mempraktekkan itu ya, baik secara individu. Walaupun itu sudah cukup, tapi kita perlu perubahan yang lebih masif dan efektif agar dampaknya tuh lebih luas bagi bumi. Oleh karena itu kami ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan ini, sebuah gerakan dengan berbagai macam kolaborasi yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas teman-teman semua. Nah, pada sore hari ini adalah kegiatan salah satu bentuk kolaborasi yang kita sebut sebagai Serupa Gulma. Serupa Gulma adalah sebuah kegiatan yang digagas oleh Seluas Tanah Merah, sebuah digital agensi yang berbasis di Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan komunitas-komunitas yang independen yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan juga lingkungannya, yang mengenalkan gerakan-gerakan positif kepada halayak yang lebih luas. Oleh karena itu, pada sore ini kita akan ngobrol santai gitu dengan dua teman saya yang luar biasa. Ada yang teman saya yang pertama adalah Teh Risa, dan teman saya yang kedua adalah Kang Rikrik. Teh Risa adalah founder dari Sporadis dan Pasar Wiguna. Dia adalah campaigner dari Sustainable Lifestyle dan merupakan trainer dari Zero Waste Lifestyle dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan atau kita sebut sebagai YPBB. Sedangkan Kang Rikrik, nama lengkapnya adalah Rikrik Sunaryadi. Kang Rikrik adalah koordinator subdivisi Zero Waste di YPBB. Kang Rikrik adalah manajer kota Zero Waste City di YPBB. Beliau juga trainer dan supervisor Zero Waste Lifestyle. Oleh karena itu, mari kita langsung saja ngobrol dengan kedua teman saya. Halo Teh Risa. Halo, selamat sore, Sore. Kang. Kang Rikrik sehat? Alhamdulillah sehat. Sorry, Teh Risa sehat? Sehat. Langsung dijawab aja karena kami ke saya. So, Ya, Sepaket kita. biar adil gitu. yes, betul. Macet tadi ke sini? Kalau saya kan warga lokal ya Mas ya. Oh, warga lokal. Beda kalau warga lokal mah ya. Iya. Emang di mana warga lokalnya? Kalau saya posisi rumah tidak jauh dari kantor ini ya, dari Seluas Tanah Merah. Teman-teman boleh berkunjung ke daerah Sukaluyu. Sukaluyu, iklan nih, ada beberapa RW, bukan beberapa, ada satu RW yang itu menjadi dampingan kita. Tadi disebut nih sama Mas Otong nih, manajer Yeah. ya. Jadi ada satu daerah RW di Sukaluyu, di mana RW tersebut sudah menerapkan ya, yang akan kita bahas sih sebenarnya. Tadi disinggung sih di awal ada tentang manajer kota itu ya. Yeah. Nah, apa sih yang dilakukan di sana nantilah cerita. Karena sebagian kecilnya ada proses-proses yang kita lakukan di sana. Gitu. Oke, keren. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh mengenai apa itu Zero Waste City, apa itu Zero Waste Lifestyle dengan Kak Rikrik. Tapi sebelum Kak Rikrik, saya penasaran dengan Teh Risa. Si Sporadis tuh, Ya. naon Teh? Sporadis. Namanya tuh aktivis sekali Aktivis gitu. ya. Spora mah sebenarnya tanaman paku ya. Oh. Iya, dari situ karena senang tanaman. Terus habis itu Mari kita mulai pelajaran biologi. Iya, jadi tanaman paku nama spora, terus habis itu berkegiatannya sebenarnya lebih ke floristry atau dunia pertanian bunga sampai ke merangkai bunga. Gitu. Jadi pengennya bikin toko bunga yang berkelanjutan, yang ramah bumi gitu, dari apa-apa kegiatan yang ada di situ hulu hilirnya bisa di-trace. Bagaimana sampah itu tercipta atau di mana kita bisa mengganti si perintilan-perintilan yang sebenarnya nggak perlu kita pakai hari ini. Bentar Teh. Yes. Panjang ya. Panjang ya. Mari kita- Satu paragraf. Iya, mari kita bongkar satu-satu ya. Tadi Boleh. ada
toko bunga ramah bumi Bumi. yang berkelanjutan. Ya, Toko bunga mungkin teman-teman juga pada tahu ya. yes. Tapi yang ramah bumi itu yang seperti apa? Gitulah kira-kira. Jadi yang ramah bumi sebenarnya lebih ke elemen-elemen pendukung. Hmm. Buket bunga kan biasanya kita sering dapat ya waktu wisuda. Oh, Ya, ke situ. gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi sebenarnya sangat praktikal sekali, sangat sehari-hari sekali. Cuman kadang kita nggak menyadari bahwa Oke, oke. industri bunga, floristry Iya. itu jarang dilihat. Sorry, apa nyebutnya? Floristry. Floristry, Ya, oke. florikultura, hortikultura Oke, gitu. florikultura, Hari ini saya belajar Iya. kata-kata banyak, oke. Oke. Catat ya teman-teman, floristry, florikultura, hortikultura, oke. Iya. Yang kita sekarang ramah bumi. Ramah Oke. bumi, betul. Jadi di industri floristry gitu ya, industri florist gitu, memang hulu hilirnya kan mungkin belum banyak yang sadar bahwa banyak menghasilkan sampah gitu. Salah satunya adalah busa bunga. Sorry, yang apa biasanya, itu busa bunga? busa bunga nih biasanya juga deket nih teman-teman. Kalau misalnya dapat bunga, buket wisuda, itu Ya. ada busa warna hijau yang buat nancepin Oh, bunga. tahu. Nah itu dia loh. Tahu. Ya, biasanya buat tanaman bunga palsu. Betul. Yang Bunga itu kan? segar juga bisa. Oh, iya, iya, iya. Nah dari Iya. situlah asal muasal kita memperjuangkan sustainable floristry dengan tidak menggunakan Oh, si tidak foam. menggunakan. Itu Iya. diganti apa? Digantinya banyak, bisa pelepah pisang, bisa chicken wire atau kawat ayam untuk penggunaan ulang. Tadi kalau pelepah pisang kita lebih menggunakan material alam ya, berarti bisa compostable atau langsung dibuang begitu saja akan Oke. terurai gitu. Jadi sepanjang perjalanan sporadis itu memang lebih banyak menekankan ke alternatif material, kita research development di situ, atau tidak menggunakan sama sekali Oke. si floral foam itu tadi gitu. Jadi itu memang komitmen ya dari Iya, awal, iya, kita nggak iya. pakai gitu. Jadi kalau misalnya ada klien yang wah pesen buket wisuda dong gitu, cuman kita ada pilihan. Jadi kita bikin program, kita bikin SOP sendiri Iya, gitu iya, ya. iya. Kita nggak pakai material itu. Even kayak selotip plastik kita nggak pakai gitu. Kalau selotip pasti diganti apa? Digantinya selotip kertas, tapi kita juga nggak pakai. Ternyata kita nggak Lah. perlu gitu sepanjang perjalanan. Kita langsung diikat aja. Jadi ada teknik tersendiri di merangkai bunga, bisa untuk kita Oke. langsung diikat aja gitu daripada terlalu banyak perintilan yang nggak perlu gitu. Tapi BTW udah mulai sejak kapan sih sporadis itu? Sporadis mulainya sejak 2021. Oh, lama juga ya? Iya, 2021. Oke, 2021 setelah pandemi ya? pas masih sih sebenarnya Masih rasanya pandemi pada ya, waktu itu ya. Heeh. Gimana jualan bunga ketika pandemi waktu itu? Jadi sebenarnya awal kita bikin sporadis juga nggak yang langsung jualan, tapi lebih ke banyak program edukasi workshop gitu. Nah di workshop itu kita bangun kesadarannya pelan-pelan. Terus akhirnya call to actionnya adalah mereka beli produk kita. Oke. Gitu, jadi nggak langsung kita buka order ya, kita jualan nih, nggak, tapi justru malah dengan banyak workshop merangkai bunga itu tadi yang tanpa floral foam, terus gimana supaya kita bisa nge-track hulu hilirnya dunia bunga atau florist industry ini kayak gimana gitu. Iya, Dengan iya, iya. kita ambil bunganya juga dari petani lokal yang paling terdekat gitu ya, Dari kita di mana? tahu kalau di Jogja pada waktu itu sebenarnya pertama kali di Jogja 2021. Oh, emang dulu hidup di Jogja? Iya, dulu 7 tahun di Jogja. Wow, saya asli di Jogja. Wow, oke kita belakang layar kan Iya, nanti iya, ya nanti. gitu. Oke. Oh. Nggak harus pakai bahasa Jawa kan sekarang nggak harus ya? Iya nggak harus. Nanti sendirian Kang Rika kalau kita Iya, pakai bahasa makanya. Jawa Nggak ya. enak. Ada Google Translate ya, Oh, bisa iya. ya, Jawa, Iya, Sunda, iya. Jawa, Aku di tengah Indonesia. berarti. Setengahku ini Sunda Jawa. Iya, iya. J. Langsung ini ya native ya. Native. Oh, jadi awalnya dari Betul. Jogja. Iya. Oh. Hmm. Kenapa sih gitu? Maksudnya saatnya agak tergelitik gitu sekarang kadang-kala kepada orang-orang gitu yang menurut saya sih aneh ya. Anehnya? Ya ngapain harus repot-repot gitu mikirin apa tadi foam ini kan nggak kepake Iya, gitu benar, gitu. benar. Terus selotip kertas ini selotip plastik Plastik, kertas iya, ini kan sampah gitu tanda kutip gitu. Apa sih momen bisa di Jogja gitu? Apa sih momen atau kenapa sih tiba-tiba kepikiran hal itu teh menjadi matter itu jadi penting gitu. Terus kemudian lahirlah sporadis gitu. Sebenarnya dari kecintaan sama tanaman ya. Jadi di awal itu dulu. Terus Oke. caranya gimana nih yang paling bisa ditransfer knowledge-nya soal tanaman-tanaman Indonesia, tanaman-tanaman yang mulai punah, langka, yang asli gitu. Akhirnya dari situ caranya adalah dengan merangkai bunga yang paling gampang untuk orang mengenalkan bunga gitu. Tapi di tengah perjalanan
wah nggak mau nih kalau misalnya cara-caranya juga akunya nggak srek gitu. Dalam artian tadi ada sampah-sampah yang harus diurus. Aku kepikiran kalau misalnya buang floral foam itu terus nanti kemana gitu. Jadi detik itu udah kepikiran tuh. Karena mungkin dari dulu juga udah banyak mempraktekkan gaya hidup ini ya gitu, zero waste ini ya. Jadi ketika masuk menjadi produsen merasa bahwa itu tanggung jawab besar banget gitu karena melibatkan kolektif kan. Oh, berarti ketika menjadi konsumen, ketika membeli buket bunga ya itu udah risih duluan berarti. Resah Ngeliat- dan risih ya. Dua ya, resah dan risih. Jadi kayak aduh ini kayaknya too much elemen yang kayaknya akan dibuang gitu aja deh tanpa banyak penelusuran lagi ini akan sampahnya akan gimana dan sebenarnya juga nggak, menurutku sendiri nggak terlalu penting untuk kita mengolah, maksudnya untuk punya keputusan bahwa itu dipakai terus diolahnya juga belum tahu mau jadi apa gitu. Kecuali sudah ada ini ya suatu sistem yang oke, kita mengolah si floral foam itu sejauh ini belum ada di Indonesia yang mengolah si busa. Even styrofoam aja kayaknya belum ini ya Kang ya. Masih tanda tanya ya diolahnya gimana styrofoam. Tuh. Nah itu dia, jadi busa aja masih bingung tuh dikemanain, apalagi yang specifically adalah busa bunga itu yang banyak ketika orang perayaan kan hampir terus ya di Indonesia. Oke. Kenal kan kita perayaan ya kan, Iya. papan bunga meninggal semuanya, wah itu Oh iya floral nih foam, kalau meninggal Itu. maksudnya bukan anu ya. Kalau meninggal itu ya banyak banget ya. Saya juga kadang berpikir ini diapain ya? ini diapain ya, bener Kalau bunganya selesai, selesai. saya juga kadang mikir gitu. Walaupun selintas saja pas lewat gitu kan. Meninggal. Ini banyak banget. banget. Terus papan segede itu teh buat apa Iya, gitu iya, kadang. iya, iya. Lah orangnya udah mati dalam kutip maksudnya teh gimana ya, bukan berarti tidak empati ya, tapi Betul, lah, betul, orangnya betul. udah di kuburan. Terus si keluarganya juga udah pulang gitu. Buat apa gitu. Kadang saya juga sempat mikir sih, tapi habis itu udah selewat Udah aja ya. gitu. Tapi pernah lewat kan ya di Pernah, kita pernah. kalau misalnya Karena- jalan. Memang ya gitu risih aja nih buat apa ya kadang ya. Gitu apalagi di Bandung ada beberapa kan tuh pusat pembuatan itulah. Oh, Ada baru beberapa ada beberapa seperti di daerah tengah itu kan ada yang memang khusus buat karangan-karangan bunga gitu. Oke, Ya, ya, gitu kan. ha, 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 ha. Walaupun saya nggak mikir kalau si foam tadi teh jadi sesuatu yang tidak berguna Iya. gitu. Itu saya tuh terus terang Betul. saya nggak kepikiran kalau itu. Makanya saya kadang tertarik. Ini orang-orang seperti Teh Risa tuh dulu punya pengalaman hidup apa gitu. Apakah pernah tersedak foam itu gitu? Tersedak ya. Enggak ya? Tapi efeknya memang untuk sebagian orang yang punya ISPA berpengaruh. Oh, iya? Kang. Iya, karena itu konten mikroplastik, formaldehida sama karbon hitam. Jadi 3 material itu yang wow, ini luar biasa juga ya kalau orang terus berinteraksi. Soalnya anak saya itu ada asma, masih kecil umur 5 tahun. Oke. Dan itu di beberapa styrofoam dia memang kalau nggak gatel apa gitulah efeknya. Maksudnya, ini mah styrofoamnya aja yang kalau kata ibunya, ini mah udah banyak kumannya gitu, buang gitu. Oh gitu ya? Oh iya. Iya. Atau kadang di playground gitu kan ada, tahu kan styrofoam bata-bata kayak gitu Oh tuh iya. langsung Lumayan ya nggak tahu kalau iritasi ya ya. nggak tahu di Iritasi. anak-anak yang lain tapi nggak tahu ya ternyata segitunya ya. Oke. Dan ke kita aja segitunya, apalagi ke alam. Maksudnya kita kan bagian dari alam itu sendiri gitu. Asik. Jadi kalau kita bagian dari alam berarti harusnya memang selaras dong akibat yang ditimbulkan dari penggunaan foam yang berlebih itu. Atau perintilan-perintilan apapun yang ada di hidup kita secara personal maupun kita secara kolektif gitu. Iya. Oke. Saya geser ke Kang Ririk dulu sebentar. Boleh. Karena Kang Ririk terlihat tadi, wah ini udah mau ngomong tapi sabar iya. Kang. Nggak, tadi kan kita bicara mengenai ramah bumi dan berkelanjutan gitu dari sudut pandang produsen bisnis gitu. Nah, kita coba geser dikit gitu. Kalau menurut Kang Ririk, hal yang diutarakan tadi masalah perintilan-perintilan yang kecil-kecil tadi kayak foam, kayak selotip itu tuh penting nggak sih kalau itu nggak dipakai gitu atau ya katakanlah kita ngomong itu menjadi sampah gitu. Itu menjadi hal yang penting nggak sih hari ini gitu? Oke, makasih Mas Otong dan bisa juga ya. Ini menarik terakhir kalimat bisa dipakai nggak atau ini jadi sampah atau Nah ini balik lagi ke permasalahan kita ya. Iya. Saya ingin kembali mengingatkan sebenarnya kita ini lagi nggak baik-baik aja. Oh iya ya. Nah, Teh Risa mencoba untuk mengurangi gitu ya permasalahan. Kalau Teh Risa kita lihatnya dari masalah sampah ya, yang sampah yang dihasilkan.
Tapi kalau saya ini cerita nih Mas, perjalanan saya tadi dari rumah ke kantornya ke sini nih ke lokasi. Saya lihat ada sampah ya di depan sana tuh. Tadi ya di depan gitu. Dan ini mikir, ini nih sebenarnya yang menjadi masalah Kota Bandung gitu, adalah sampah. Sampah yang bagaimana sebenarnya yang menjadi masalahnya itu. Nah, ini ya. Betul. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, yang menjadi masalah gitu kan adalah sampah yang tercampur. Tadi saya lihat, misalnya harus konfirm, benar nggak sih sampahnya tercampur? Benar, ya kan? Dalam satu tempat isinya ada plastik, ada sisa makanan. Dan inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan sampah di kita. Bukan hanya di kita, bukan hanya di Kota Bandung sih ya. Di sebagian atau sebanyak tempat juga permasalahan sampah adalah masalah sampahnya tercampur, Mas. Iya. Nah, dan Risa ini mungkin mencoba memanfaatkan sisa-sisa itu ya seperti itu. Iya. Ya, kalau di beberapa kota lain sepakat ya, maksudnya ketika mudik kemarin kami ke Jogja gitu, ke rumah orang tua kami gitu, ya terlihat memang dulu sekarang di posisi waktu itu ya kami datang itu beberapa tempat pembuangan sampah sementara itu sudah menolak sampah hanya menerima sampah residu gitu istilahnya gitu loh. Dan saya dengar juga di Bandung seperti itu. Dan itu salah satu alasannya karena tempat pembuangan akhirnya itu sudah penuh. Yang masalah 20 tahun lalu saya pernah membaca ini kayaknya masalah 20 yang tahun lalu gitu ketika dulu di Bandung kalau nggak salah pernah ada legenda ledakan sampah kan gitu. Iya, tahun 2004 ya. Kalau nggak salah itu di Lewi Gajah. Lewi Gajah. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi yang terakhir kemarin kita dengar cerita kebakaran di Sarimukti. Wow. 1 tahun yang lalu tuh. Oh ya? Gitu. Iya, terjadi kebakaran dan Kota Bandung juga sempat terjadi penumpukan. Jadi beberapa hari sampah tapi tidak separah yang di Lewi Gajah ya. Tapi intinya ketika ada bencana di suatu TPA lah katakan, berimbas kepada sekitar kan. TPS akhirnya TPS-nya tidak bisa mengangkut ke TPA karena TPA-nya terjadi bencana itu kan kebakaran, dan itu kebakaran itu nggak bisa padam dalam waktu 1 minggu kalau kita lihat di berita ya, 1 minggu 2 minggu baru padam. Dalam arti 2 minggu ini artinya sampah di kota tidak terangkut, Mas. Terjadi penumpukan. Nah, itu ya tahun 2004 kemarin ya. Kalau saya kompleks saya pernah nggak diangkut tuh. Pernah dan itu saya baru ya beberapa kali sadar, tapi ini saya baru pertama kali akhirnya disadarkan lagi gitu. Sampahnya menyebalkan gitu ya. Maksudnya tuh di satu sisi saya makan, keluarga saya makan, bla bla bla, kumpulin. Dipisah sih dipisah. Maksudnya istri saya memisah. Istri saya itu memisahkan yang sampah basah di plastik sendiri, yang kering di sendiri. Saya udah ngomong ngapain sih Bu bisa? Tadi diambil juga digabung gitu. Wah bisa aja gitu. Ya udahlah, emang ikut aja daripada ribut. Urusan domestik gitu kan. Oke. Ya buang. Biasa diangkut. Terus lama-lama numpuk. Bete juga ya lama-lama. Terutama ketika ada sampah-sampah yang potensi menjadi bau gitu tanda kutip. Itu ternyata buat rumah saya juga menyebalkan juga gitu. Nah tapi di satu sisi kemudian berpikir juga sebenarnya sampah tuh apa sih Mas? Maksudnya kayak manusia juga sampah gitu. Manusia juga menghasilkan sampah ya. Ya betul ketika kalau saya kadang mikir sambil ngelamun nggak jelas gitu kan. Kita hadir kayaknya udah menghasilkan sampah gitu. Menghasilkan feses gitu. Menghasilkan urin. Menghasilkan output ya. Output yang tidak bisa kita makan lagi gitu. Tidak bisa kita makan gunakan lagi gitu kan. Ya maksudnya kalau di beberapa negara mungkin ada yang memanfaatkan urin untuk pupuk cair gitu ya. Tapi kayak kita nggak tahu ada apa enggak gitu. Mungkin ada di beberapa tempat lain gitu di perkampungan Jawa Barat gitu yang feses jadi makanan ikan, gitu. Mungkin pernah mengalami, pernah melihat gitu WC yang helikopter gitu. Tapi kayaknya ya maksudnya gitu. Manusia tuh udah hadir tuh udah sampah gitu, udah menghasilkan sampah. Maka hari ini kita menemui masalah sampah juga dan YPBB kan sudah concern sekali dengan masalah sampah gitu. Udah lama ya Mas. Itu sebenarnya sampah itu apa? Terutama buat teman-teman di YPBB dulu, Mas Kang Krik.
Ini bisa mengatasnamakan YPBB, tapi saya punya pandangan sendiri ya. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke definisi sampah, saya mendefinisikannya adalah sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, Mm. gitu. Nah, artinya ketika sesuatu itu tidak bisa dimanfaatkan lagi, ya itu udah jadi sampah, gitu. Terus apa saja sebenarnya, ya sesuatu apapun sebenarnya yang benar-benar tidak bisa digunakan. Masalahnya adalah sampai kapan sesuatu itu disebut sampah. Iya, makanya. Gitu. Nah, ini misalnya baju yang kita pakai ini Oke. lama-kelamaan bisa jadi sampah. Barang yang kita ada di sini lama-lama Wah, saya jadi ingat saya nanti ngomongin sampah gitu. sustainable fashion ya. Nah, Sabar ya. sana ya. Ini bukunya Nah. kuburan fashion. Wah, nanti ya nanti kita simpan Tapi dulu. Mas tadi menarik ya. Manusia tadi menghasilkan kotoran. Iya, Feses, urin. urin gitu. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, Mm-mm. bisa diolah gitu ya. Bisa dijadikan sumber energi sebenarnya. Kalau misalnya kita searching ada gas yang dihasilkan dari kotoran ya. Baik itu kotoran hewan, kotoran manusia juga bisa. Biogas gitu. Jadi kalau misalnya kita septic tank, nah kalau misalnya kita maksudnya ke septic tank ya, sebenarnya itu ada gasnya Mas. Tapi dengan kerangka tertentu, teknologi tertentu, ini bisa dimanfaatkan. Iya. Bahkan kalau di Bandung itu mungkin di beberapa tempat yang pernah ada yang namanya biodigester. Mm. Nah, di rumah kebetulan nggak pakai biodigester, tapi saya karena tadi di awal mendampingi kawasan, jadi ada kawasan yang menggunakan sampah, tapi ini sampah dapur ya, bukan sampah feses ya, sampah dapur sampah sisa makanan itu masuk ke biodigester dan di sana bisa dimanfaatkan hasilnya, bisa berupa gas, bisa berupa pupuk cair. Yang pasti, yang penting itu adalah pisahkan Mas. Gitu. Nah, yang terjadi masalahnya kan ini warga orang nih sadar nggak? Nah, kan sadar nggak sih sebenarnya sesuatu itu bisa dimanfaatkan asal dipisahkan. Kalau dari sampah ya sesuatu bisa dimanfaatkan, sesuatu bisa diolah asal syarat pertamanya adalah pisahkan. Iya. Kalau bicara saya kan bicaranya sampah ya. Tadi Iya, balik lagi ke sampah. Jadi sampah itu ada yang katakanlah organik dan non organik ya. Di mana organik ya bisa dimanfaatkan, anorganik juga bisa dimanfaatkan sebenarnya. Bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Nah, yang kita katakanlah YPBB usahakan ini adalah sebenarnya di pengurangan sama pemanfaatan sampah organiknya. Karena kita tahu ya sampah yang paling banyak ini adalah sampah organik. Iya. Gitu kan. Iya. Hampir 70-80% Nah, organik. jadi memang ada Oke. karakteristik yang berbeda di negara-negara khusus Asia Tenggara gitu. Maksudnya kalau silahkan googling, saya nggak searching karakternya tuh beda dengan kecuali Singapura ya. Singapura itu agak beda dia. Tetapi kalau bandinginnya dengan negara Eropa gitu, dia sampah organik itu lebih dikit. Iya. Tidak seperti kita. Mereka banyak kan karena mereka saya nggak ngomong itu junk food karena semua makanan itu junk juga. Semua masuk tempat sampah gitu. Iya. Tapi maksudnya banyak yang olahan gitu, banyak yang kalengan, banyak yang bentuknya olahan pasti awetan gitu. Masaknya pun berbeda gitu. Maksudnya kalau budaya kita kan bumbunya bisa ada 7 gitu. Dari mereka mah paling simple di setir aja gitu. Bukan berarti enak nggak enak ya, tapi karena budayanya beda aja sehingga komponen sampah basahnya tanda kutip itu sampah domestik kita tuh lebih banyak. Sehingga seingat saya dulu itu menjadi concern sendiri ketika itu masuk insinerator itu susah karena basah gitu kan. Betul. Maka makanya ada banyak metode dari komposter, dari dulu saya ingat banget ada takakura kayak gitu kan. Orang Jepang mengenalkan di Surabaya itu. Salah Dan satunya YPBB ini bukan promo sih. iya gimana? Takakura ini menjadi media kita kampanye untuk mengolah sampah organik nih Mas. Gitu. Oh Mas, berarti digunakan di PBB juga? Iya. Digunakan di YPBB. Itu gimana itu? Jadi ini kalau saya itu sebenarnya menggunakan pribadi nih. Memang di rumah saya itu ada tiga sarana pengolahan kompos ya. Salah satunya Takakura. Kemudian ada kompos paling sederhana nih di depan rumah. Pakai gerabah. Pakai gerabah. Pot biasa. Pot tanaman plastik ya. Tuh, Oke. yang ada sampah sisa makanan di rumah cuma berempat lah ya. Gitu. Jadi konsumsinya mungkin memang bisa ditangani di rumah. Gitu. Nah itu salah satu usaha untuk mendukung saya gitu
untuk tadi memberikan manfaat ya supaya bisa mengolah sampah organiknya, salah satunya dengan Takakura nih gitu. Di rumah ada Takakura. Oh. Tetangga depan menggunakan metode yang lain, tapi ini semua maksudnya kita tuh ngebangun kesadaran bagaimana gitu ya si warga kita nih pribadi masing-masing itu bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Wah, Nah, intinya ke sana sih, Mas. menarik. Jadi Gitu. bagaimana setiap manusia yang sampah tadi itu bertanggung jawab Betul, terhadap sampahnya dirinya dan itu. sampah yang dihasilkan Betul, gitu kan. betul. Itu menarik, kayak konsep apa ya? Kalau istilah sekarang tuh mindfulness gitu kali mungkin. Iya. Kita kan bisa itu juga, tapi teman-teman saya haus. Jadi kalau mau Kang Riri sama Bawa sendiri ya? dari saya minum silahkan, sembari saya minum. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim di kolom Zoom, karena ada hadiah yang menarik katanya, tapi saya juga nggak tahu, nanti Umroh kita akan ya bahas. katanya? Wow, Bukan. saya ikutan peserta aja kalau umroh. Oh, bukan. Oke. Silakan minum Mas, kalau mau minum. Teresa kalau mau minum. Oke. Nah, ini juga bagian dari Zero Ya, Waste ya. Lifestyle. Ini langsung iklan ya. Tapi saya senang banget pakai tumbler Mas Ya. sekarang. Mas, istri saya udah mulai tumbler duluan ya. Terus ngapain sih repot berat. Akhirnya saya menemukan, saya nggak iklan ya, tumbler yang kecil gitu. Wah, ini cocok banget ya, ringan gitu, yang kopi masuk, air putih cukup Ya. gitu ya, dan lebih murah ternyata kan setelah sebulan gitu, 2 bulan gitu. Istilahnya wadah minum ya. Kalau saya mah dulu namanya bukan tumbler, Mas, pelpes. Iya. Masih inget kan? Yang tipis ya. Habis itu udah pelpes kayak gitu. Nah, ini salah satu gaya zero waste lifestyle ya. Kalau tadi di awal apa sih zero waste lifestyle? Nah, ini salah satunya kita kemana-mana membawa wadah sendiri, betul. minum bawa bawa ini ya, bawa tumbler ya. Hampir semua kita bawa tumbler. Bahkan tadi ke sini mana ada air usi ulang ya? Iya, kita punya refill kan. station. Ya, karena gimana ya? Kalau dulu di Jogja ya, Mas, saya tuh ingat banget ketika kecil itu tuh, saya bukan mau membandingin antar generasi ya, enggak, tapi berarti mungkin 30 tahun 20 tahun yang lalu lah gitu. Ketahuan umurnya ya. Ya pokoknya itulah di era-era itu tuh di depan rumah saya itu ada gentong, Mas. Atau kalau di Bandung seperti apa ya? Yang itu setiap orang tuh bisa cuci tangan dan minum. Oke. Walaupun itu air mentah, Mas. Entah. Maksudnya air sumur gitu. Air sumur. Air sumur. Kadang saya minum di situ. Cuci tangan juga di situ. Wudhu juga bisa, tapi kalau wudhu banyaknya mah di belakang. Tapi gentong itu tuh ada di depan rumah. Ingat banget saya dulu, dan itu masa memori itu masuk core memori saya gitu. Saya minum dari situ gitu. Bandung dulu seperti apa sih, Mas? Kang Rikrik? Ya. Teresa kalau tanya Teresa kayaknya Mirip-mirip. belum ya, tapi kalau Merasakan juga. Oh, merasakan juga. Eyang. Ada. Kang Iya. Rikrik dulu, Kang Rikrik Iya. dulu, sorry, kecil di mana? Kecil di Bandung. Oke, Bandung Tapi ya. saya menemukan nuansa itu. Ini kan daerah Cikutra ya. Iya. Sedikit ke Cigadung, Dago. Nah, dulu ke pengkampungannya tuh. Oke. Di depan rumahnya memang ada kendi, air kendi. Iya, Dan iya, itu iya. memang bisa diminum. Oke. Dari mata air sumur ya, mereka Iya, ngomong. sumur, Betul, sumur. betul. Dan di situ apa ya? Kenapa sekarang nggak ada ya? Iya, ya. Betul. Nah, Saya sih ini- sekarang nggak akan minum, Mas. Iya. Dari air keran nggak akan minum saya. Tapi menarik ya. Jadi dulu itu kearifan lokal dulu itu udah Iya, ada iya. Udah gitu ya. segitunya gitu. Udah memang apa ya? Futuristik. Futuristik, Yes. kemudian Iya, futuristik. selaras dengan alamnya itu ada ya, Iya. balik lagi ya dengan visi YPBU. Jadi dulu ketika saya main, ini kan area main saya sebenarnya daerah Dago ke atas, Cigadung ke dalamnya, beberapa rumah Jauh memang juga jadi- mainnya, Mas. lumayan. Kendi, Mas, gitu ada Iya, kendi iya. gitu, dan itu memang bisa dinikmatin orang yang jalan karena saat itu memang belum ada warung yang ya kemasan ada sih ya, tapi kayaknya Tapi kalau zaman saya kemasan air minum dalam kemasan belum ada, belum Mas. Saya ada. ingat saya. Ya, memang Belum ada. jarang sih ya, enggak ada, memang enggak ada sih. Jarang ya. Ya, tapi itu bukan fenomena. Saya menemukan masa itu, Mas. Wah. Dan memang menikmatinya. Kalau Teresa ngalami nggak? Ngalamin Eyang di rumah dulu. Iya, berarti Pakai kita kendi. seumuran ya, gitu ya. Beda-beda tipis ya. Iya, beda-beda Ini tipis. yang cerita. Sambil mikir beda-beda tipis. Kita pernah jebakan gitu. Kalau itu ngalami berarti seumuran gitu. Yes, gitu. Oke, ini gimana? Iya, jadi gentong ya. Kalau di saya kendi. Iya, sama ya sama, kendi. sama. Jadi di kendi itu emang Tanah liat gitu kan. tanah liat, Itu kan baunya khas banget, airnya enak banget. dan adem ya, dingin gitu. Iya, kalau sekarang kan Original. ada iklan, air mineral, bla bla, dingin, tanpa didinginkan. Lah saya dulu juga gitu. Nah, itu justru hari ini saya ngelihatnya kalau misalnya kendi ditaruh air gitu ya buat minum sehari-hari, itu justru kita bisa belajar pengetahuan lokal tentang kesadaran
mengonsumsi sesuatu tuh dari orang zaman dulu justru. Kemasan juga kayak gitu. Dulu kemasan tuh banyak yang pakai berbagai macam daun, ya nggak cuma daun pisang untuk membungkus justru. Cuma sekarang kan cuma daun pisang yang kita tahu, terus kemasan udah beralih gitu kan. Sorry, tadi saya ngalami makan dari daun pisang. Ngalamin makan dari daun Wah, pisang. saya inget Iya. banget dulu saya kalau sarapan tuh bubur. Kalau orang Jawa nyebutnya jenangan. Orang Jogja tuh nyebutnya jenang. Bubur itu itu sustainable banget lah. Iya, Asik. makanya. Masa pincu istilahnya kan. Pincu, betul, Pakai betul, daun, betul. bubur terus sendoknya juga dari situ lagi. Iya, Kan suruh, keren suruh. banget kan. Iya. Maksudnya ya gitu nggak ada ya sampah tapi organik tanda kutip gitu ya. Nggak ada elemen plastik di situ. Plastik, betul. Pakai tusuk apa namanya? Tusuk biting seperti tusuk apa ya? Lidi, Tusuk bambu, lidi bambu gitu. dari bambu ya gitu. Iya, jadi malah ngerasanya sampai hari ini perlu banyak belajar dari konteks ya, dari Iya, gimana iya, kita iya. tinggal kanan kirinya tuh zaman dulunya gimana sih? Soalnya sebenarnya plastik masuk tuh sebelum itu tadi, maksudnya setelah itu tadi ya. Jadi di tengah-tengah gitu loh, yang toko kelontong tiba-tiba banyak, terus semuanya dikemas eceran. Itu kan sesuatu Iya. masa yang kayaknya manusia adat, orang-orang adat tuh nggak kesana, nggak ngikutin alur itu untuk mengonsumsi sampai berbondong-bondong untuk mengganti pola konsumsinya gitu. Itu kan Iya, berarti iya, kesadaran kita yang juga akhirnya berubah. Terus akhirnya sekarang kita berusaha kembali lagi ke Ya misalnya, sana. ya kalau itu mah satu sisi saya sepakat ya, cuman ada kadang-kala tuh saya juga mikir atau ketemu orang, ya kita mah nggak bisa ngapa-ngapain mas gitu, maksudnya. Betul. Ya benar juga, saya juga nggak Iya. sadar kok lama-lama akhirnya saya membeli air Mineral dalam kemasan. Perasaan dulu mah nggak laku gitu. Teh dalam botol juga dulu perasaan nggak laku gitu ya. Dalam botol. Isinya di dus. Isi teh kemasannya Nah, dus. semangat tulisannya teh botol. Semangat kembali-balik teh dalam botol isinya di kotak, teh dalam kotak isinya di botol. Sekarang kan Iya, gitu iya, kembali-balik. iya. Tapi intinya secara tidak sadar saya dan keluarga saya gitu ngikuti arus perubahan itu gitu. memang, Dulu di Jogja, saya 20 tahun hidup di Jogja dari kendi, kemudian terakhir saya mudik kemarin udah galon gitu kan. Galon, iya. Sama prinsipnya, tapi cuman satunya kendi, satunya galon. Kemasannya, iya. Lucu juga, Iya. tapi guys, saya pribadi itu nggak bisa menahan itu. Menahan itu, betul. Kayaknya mustahil gitu ya hari ini untuk Iya, kayak kayak nggak bisa deh kita. kayak maksudnya oke lah kita mau selaras dengan alam, yuk kita kembali ke kendi, kayaknya kok nggak mungkin deh. Tapi sensasi minum di kendinya masih bisa dirasakan kalau kita punya kendinya. Iya. Kalau lihat kendi ya, sebenarnya kendi itu kayak semacam filter alam. Iya, betul. Nah ini kayak iklan, perlu dicek ya. Kita menyediakan sarana untuk hidup menikmati sensasi minum dari air kendi. kendi. Ada filternya dari Benar. kendi, Mas, gitu. Jadi kayak jualan nih. Salah satunya bisa didapat Oke. di toko organis. Saya perlu cek nih toko organis ada kendinya nggak ya? Dulu saya pernah dapat ya ngelihat di YPBB itu ada kendi. Sekarang juga masih ada sih yang pakai saringan gitu. Jadi airnya tapi kalau Difilter gitu ya? Ledeng nggak di ini ya, nggak di recommended ya. Iya. Air sumur, nah, ini masih Oke. bisa. Oh, Air sumur saya juga ragu mas. Kalau air pump jelas tidak. Tidak. Nah, Iya. jelas tidak. Air sumur aja saya juga ragu. Bagus. Tapi maksudnya kita tuh kayaknya nggak bisa bukan kembali ke zaman dulu ya. Tapi kita tuh tidak bisa hanya serta merta. Oke, untuk kembali ke alam kita ganti ke kendi semua. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa hanya sekedar itu atau kita ganti piring semua ke pincu, kan sekarang kalau di rumah makan juga pakai itu juga gitu kan. Justru yang nanem pohon pisangnya juga udah nggak punya lahan. Iya, gitu. Jadi kita mesti betul. gimana kayak semuanya kayak nabrak-nabrak ya. Kita Iya. mau gimana sih, terhimpit gitu rasanya. Jadi justru kalau menurutku lewat pengurangan konsumsi itu sih yang lebih berkesadaran Bentar. Pengurangan konsumsi yang lebih berkesadaran. Pengurangan konsumsi yang berkesadaran itu 3 kata yang menarik Iya, tuh. Pengurangan konsumsi berkesadaran. kesadaran. Oke, terus Iya, jadi pelestarian alam kan memang tujuan kita dari yang tadi Kang Otong bilang 20 tahun yang lalu kayaknya kita di sini-sini aja deh masalah sampah dan sebagainya. Terus pelestarian alam juga udah dari dulu kan sebenarnya Iya. kita harus melestarikan hutan dan sebagainya, lahan dan sebagainya. Cuman hari ini rasanya kita lagi-lagi juga dihadapkan dengan fenomena yang kita udah nggak percaya lagi sama air kita gitu. benar. Iya kan? Itu kan Benar. termasuk alam itu sendiri yang udah Benar. mulai rusak. Nah, kalau kita konsumsinya juga barbar, wah nggak bisa dibayangin dong akan kayak gimana gitu. Itu adalah 2 hal yang
harus salah satu yang ngalah gitu. Alamnya ini udah nggak benar. Kalau konsumsi kita ikut nggak benar, udah deh gitu. Kan tinggal manusianya sekarang. Iya. Nah, Kalau- manusia itu bagian dari pola konsumsi dan Yap, produksi itu tadi. Jadi kalau misalnya manusianya mau ngalah sih sebenarnya kayak tadi saya bilang saya bikin sporadis. Saya selalu bilang ke teman-teman yang ikut workshop ya, ini kita teh ngalah ya gitu sama teman-teman yang ada di F&B yang pusing ngurusin sampah organiknya. Kalau sampah wedding dari bunga bisa diantisipasi, yuk kita ngalah yuk karena kita nggak penting-penting amat kok. Aku bilang gitu. Oh, itu menarik banget ya. Iya. Karena yang ngalah kan kata yang jarang digunakan sekarang sepertinya. Maksudnya beberapa periode lalu kita Iya. dihadapi dengan persaingan kompetisi misalnya pilkada, pilpres itu kan nggak ada yang ngalah itu. Oh, iya. Persaingan Ya, kompetisi semuanya maju di semua. bisnis, Iya, kompetisi. bisnis. Betul. Bahkan dalam lingkup sekolah anak juga suruh kompetisi juara satu, suruh juara satu kan capek ya lama-lama ya. Capek loh. Betul, iya. Capek menjadi juara itu melelahkan ternyata. Jadi fast terus ya, memang mode hidup kita tuh terlalu cepat sampai ke tadi pola konsumsi juga mungkin cepat sehingga kita tidak terlalu memikirkan sampah gitu. Iya betul. Nah, fashion aja udah fast fashion sekarang. Makanya betul setuju Kang. Jadi kalau dulu saya malah belajarnya dari fenomena fashion dulu, fast fashion, slow fashion itu ternyata berdampak banget di kehidupan karena fashion lagi-lagi ya kalau udah jadi timbunan itu juga pusing tuh gimana gitu. Kalau jadi timbunan sampah udah nggak ngerti mau diapain lagi. Dia Itu- campur semuanya sama Iya, organik ya gitu. Itu kalau menurut sampai hari ini JBBB teman-teman JBBB dan Akdilik itu melihat tumpukan sampah apa itu namanya? Tumpukan sampah garmen, tumpukan sampah tekstil itu seperti apa sih? Fashion ya. Ya. Kita ngomongin itu. Jadi kalau kita balik lagi ya ke masalah sampahnya. Jadi yang kita lakukan adalah proses pengurangan sama penanganannya. Jadi kalau penanganan yang sudah ada ya sebisa mungkin ingat lagi jangan sampai si sampah fashion apapun masuk ke TPA, Mas. Karena kalau TPA di mana juga ya udah dibuang, pendamping dan lain sebagainya. Tapi kalaupun misalnya ada sampah fashion yang ini cerita real, Iya, cerita real. Saya lagi beres-beres rumah. Hmm. Dan menemukan dari beberapa puluh tahun yang lalu ada 5-10 tahun itu ada 6 karung baju yang kalau yang layak pakai. Jadi kalau saya itu sistemnya saya akan membeli baju satu tapi harus keluar satu. Betul, one in one out gitu teorinya Ya. benar. Wih, menarik nih. Itu setelah saya sadar. Iya. Jadi setelah saya ternyata menumpuk pakaian itu nggak baik. Selain nanti kita dipertanggungjawabkan, Anda punya pakaian, kenapa nggak dipakai? Nah kayak gitu. Iya, Ini betul, pandangan betul. saya. Iya, ya, kalau saya sih spiritual. lemari saya nggak cukup sih sebenarnya. Spiritualnya seperti Itu udah pembatasan dari awal tuh lebih baik sih. Lemari saya tidak bisa masuk lagi. Dengan menciptakan wadah yang lebih kecil Betul. ya. Artinya pokoknya saya akan ketika saya mendapatkan barang yang baru, pakaian yang baru, berarti harus keluar Keluar. yang satu. Nah ini, nah kemudian saya beres-beres di rumah nih. Ternyata ini ada harta karun, katakanlah sebutnya harta Iya, karun. Pakaian-pakaian dulu yang disimpan. Mm-mm. Dan ternyata ini udah nggak layak pakai gitu ya. Yang layak pakainya kan kita turun, kalau kita tuh nyebutnya lungsuran, diturunin, Lungsuran, dikasihin gitu kan. Yang masih layak pakai. Yang Iya. nggak layak pakai saat itu mikirnya udah simpan dulu aja karena nggak kepikir mau dikemanain. Iya. Apa simpan aja. Nah sekarang ternyata kalau misalnya teman-teman searching juga ada teman-teman yang memang bergerak memanfaatkan sampah-sampah baju yang tidak layak gitu, mau Iya. tekstil, mau baju yang sudah compang-camping, Compang-camping. yang pasti pada intinya bahwa mereka ini tidak akan membuang ke TPA, tetapi mereka akan memperpanjang umur lah, mau jadi bahan yang lain gitu, tapi memang kualitasnya nggak akan sebagus. Iya. Tapi intinya mencegah bagaimana barang yang menurut kita sampah ini jangan sampai jadi sampah dulu deh, Iya. sebisa mungkin. Nah ini ya Iya. permasalahan di saya nih, sedang ada teman-teman yang Kang udah ke saya aja, ini bener nih nggak ke TPA, enggak, kita akan dijadikan ini. Iya. Nah, Jadi bisa dari repair dulu dengan ke tukang permak gitu ya. Kalau Berarti misalnya kita ada R-nya nambah bolong-bolong. satu lagi nih, selain reduce, recycle, repair. Iya, ada lagi kalau- di atas sebenarnya iya, mah, ada lagi tingkatan yang lebih Ada. atas. Wow. Jadi kalau misalnya kita nemu pakaian ya, pakaian kita udah merasa bosan nih sama pakaian yang ada di lemari. Itu kan hari ini masalahnya itu kan Iya, sebenarnya. kalau dituntut, Mas kamu nggak ganti baju? Nggak ganti baju. Dalam hatiku, yang pakai Iya, baju aku. iya. Kenapa sih kalian yang ribut sih Iya. gitu? Terus. Jadi repair gitu ya, ketika kita ngerasa bosen, repair tuh sebenarnya langkah ke 3-4. Jadi pertama kita bisa menggunakan ulang terus dengan cara mix and match gitu ya baju.
kreativitas. Iya, berarti Ya. itu kan saya udah dong, saya Udah. pakai baju sama terus 3 kali. Apaan sih gitu. Iya. Tapi Kalau udah masih terus- bosen lagi, itu bisa ditukar dengan teman sebaya atau siapa teman kantor apa mau tukeran yuk kita bikin kolektifan. ada komunitasnya nggak sih? Ada sebenarnya yang kita bikin sama-sama supaya si budaya tukar baju ini jadi lebih aware gitu, lebih biasa lah sebenarnya di masyarakat itu ada. Terus nanti yang ketiga kalau misalnya masih nggak bisa lagi tukeran, wah gue nggak mau nih tukeran gitu. Bisa pakai cara dengan thrifting, tapi dengan bijak ya. Jadi memakai bekas. Iya. Iya beli tapi bekas gitu. Yang terakhir kita bisa juga pakai tadi repair. Repair itu kalau misalnya emang beneran rusak ya kita bisa tambal-tambal lah di sana sini. Contohnya ini kan dari apa perca-perca ya. Terus aku kasih ke penjahit minta tolong dibikinin. Ini kelihatan nggak sih di layar? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ya. Oh ini Bajunya jahitan semua ya? Iya, Perca-perca. perca-perca bagus ditambal-tambal. juga. Kalau bahasa sini mah majun itu dulu ya. Apa? Majun gitu, majun tuh potongan kain sisa bekas oke. gitu. Iya, Di konveksi banyak kayak potongan gitu. sisa-sisa bekas itu. Terus kalau yang terakhir banget, udahlah, udah nggak bisa tukar, udah nggak bisa beli bekas, udah nggak bisa repair, ngapain ya gitu. Biasanya adalah beli baju dengan cara mengenali bahannya, satu, bahannya yang cocok sama kita yang bisa awet, durability-nya panjang. Biasanya kalau nilon kita akan sumuk biasanya. Iya. Nilon itu udah nggak bisa dipungkiri sebenarnya kenyamanan Iya, gitu. iya. Biasanya kita akan pilih katun atau linen begitu ya dari bahan. Terus kemudian juga cari tahu produsennya yang bisa memberitahu secara transparan gitu ya bagaimana proses pengerjaan si baju itu dari hulu ke hilir. Bahkan teman-teman yang bikin bisnis yang berkelanjutan gitu ya, ada mungkin satu piece baju tuh sekitar 5-6 juta gitu ya, tapi dia bisa klaim Iya, bahwa iya. iya itu lebih compostable dan durability-nya panjang gitu dari katun bambu. Jadi ketika misal itu sudah akhir masa pakainya bisa dibuang akan sangat mudah untuk terurai gitu, bisa lebih pendek masa urainya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya butuh kita sadari dari awal sih. Jadi kalau reduce, reuse, recycle itu mungkin kita udah dengar dari SD, 3 itu mungkin ditambahin di depan. Iya, iya. Bisa rethink dan refuse. Oke. Gitu. Jadi Rethink, reviews. Oke. Kita pikir ulang lagi gitu ya, kita butuh enggak, banyaklah pertanyaan secara kritis Iya, kita ajukan ke diri sendiri gitu ya sebelum memutuskan untuk mengonsumsi sesuatu. Baru kalau misalnya ada langkah untuk menolak, ya silahkan bisa tolak, misal kado yang nggak butuh gitu ya, bisa ngobrol dulu, kita sebenarnya aku nggak butuh lo kado ini gitu, nah, soalnya aku udah punya gitu. Itu lebih praktikal, Iya, sudah iya, casual iya. di kehidupan sehari-hari aja, karena kadang kita Iya. nggak bisa nolak hal-hal yang seperti itu gitu. Itu sih zero waste yang dari cara pengurangan ya. Kalau kompos sampah itu kan kalau udah dihilir ya. Ini kan kalau bicara tentang pakaian ya, yang Iya. sandang. Kalau kan Sandang. bisa caranya dengan pangan, dari Pangan, makanan. betul. Kalau saya bicara kan dari organiknya Dari nih ya. organik, Ya. betul. Sama, cara berpikirnya juga sama. Bagaimana kita juga mengkonsumsi, tapi tidak menghasilkan sampah. Betul. Bahkan ini organik kok nggak apa-apa ya, tapi kita cegah organik. Bahkan di tahun 2025 awal kemarin Januari, TPA itu tidak menerima lagi sampah organik sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi tidak menerima lagi sampah iya. organik. Tapi kita jangan lihat realnya di lapangan ya, Ya, tapi udah paham. jadi sampah organik ini dilarang masuk ke TPA. Jadi bagaimana dong? Berarti si sampah organik harus selesai di kawasan, di kotanya sendiri. Betul. Harus selesai di kecamatan, harus selesai di kelurahan, harus selesai di RW, harus selesai di rumah. Nah, gitu. Nah, ini juga menjadi dasar pemikiran, berarti kita juga harus bisa mulai mengurangi sampah organik atau betul. sampah yang dihasilkan dari makanan kita. Ya. Salah satunya bisa kita biasanya kalau saya dan keluarga itu tadi kita tuh mau makan yang kayak gimana yang kita suka atau karena keinginan ya atau kebutuhan. Nah kan ini biasanya kita nyiapin makan secukupnya seperlunya gitu kan. Jadi jangan kalau berlebih. Nah ini nih masalah kalau berlebih. Kalau masih layak makan kita kasih. Ada komunitasnya kan yang kalau kita ada acara Iya, pengajian, betul. pesen makanan berlimpah tapi yang datang sedikit misalnya. Iya, iya. Kan ini berlebih. Itu Kan bisa ansos, dikasih. Mas, bisa. Bisa dikasih. Biasanya orangnya ansos itu, jadi diundang nggak datang. Nah, itu kan kita bisa bagikan lagi. Fenomena kan, sosial. gitu. Iya, Gitu. public enemy biasanya Iya, gitu iya, mah orangnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sama terakhir nih yang pernah satu kejadian, bukan kejadian, saya pengen jajan makanan ini saya suka banget, Iya. tapi saya nggak bawa wadah. Oke. Pilihannya saya makan di situ atau saya balik ke rumah bawa wadah Bawa wadah. sendiri, atau saya nggak usah nggak Nggak jadi usah deh jajan, gitu. iya.
ya tinggal kita milih gitu kan. itu Dan itu memerlukan bisa sampai ke tahapan sana itu Betul. tidak Iya, tidak iya. mudah. betul, Dan betul. tidak bisa sendiri nih Karissa, Iya. perlu temen. Nah ini model Karissa ini jika kita saling menguati nih sebenarnya ya. Iya, iya, Kata iya. dibilang kok aneh, enggak aneh. Emang di awal kalau di awal tuh aneh. Ih kok kamu belanja orang lain mah pakai resek, ini pakai wadah sendiri. Balik lagi ke zaman dulu waktu belanja itu rantang, masih Iya, rantang. betul. Kalau mau Ramadan itu kan, nah suka ngasih rantangan ya. Sekarang balik lagi ke sana. Iya, ya, budaya misalnya ke kalau sana. saya sih sekali lagi tidak mau membandingkan antar generasi gitu. Kalau zaman dulu enak ya enggak, bukan masalah itunya, bukan Iya, masalah itu. tantangannya beda. Dan juga kita juga tidak bisa mundur. Waktu yang berlalu tuh ya sudah gitu. Kita nggak bisa menyalahkan masa lalu sebenarnya yang kita hadapi sekarang hari ini dan masa depan gitu kan. Kita cuma bisa masalah kita itu sedang tadi berhadapan dengan masalah, kalau di Kota Bandung masalah sampah. Tapi sebenarnya praktek-praktek dahulu tuh sudah mengajarkan itu gitu. Dan kalau saya pribadi sih alhamdulillah mengalami ya. Nah, yang generasi Sekarang banget. Z. anak saya gitu, Alpha. yang atau generasi teman-teman yang nonton yang masih SMA atau kuliah gitu kan, tidak punya pengalaman core memory itu gitu kan. Itu gimana ya? Harus gimana gitu maksudnya? Oke, kita butuh teman, kita butuh suasana yang kolektif, tapi teman-teman itu tuh harus gimana? Harus mencari tahu di mana, harus ngapain? Apalagi kan tadi Kang Geklik bilang ini prosesnya lama gitu, nggak susah. Tadi di level pertama aja udah rating gitu. Itu kan tahapan fundamental. Maksudnya saya tadi mikir orang seperti Teh Risa dan Kang Geklik itu pasti punya pengalaman sendiri gitu, punya pengalaman personal sehingga dia tuh bisa risih terhadap kehadiran barang yang tidak berguna, walaupun belum tentu jadi sampah ya. Maksudnya tuh itu masih di rumah kan, berarti belum jadi sampah ya. Kita kata menjadi tempat masuk ke tempat yang disebut sebagai tempat sampah, makalah itu menjadi sampah. Kan nggak semua orang gitu. Apa sih? Mungkin bagi teman-teman yang nonton di Zoom atau di YouTube, apa yang harus kita lihat, kita baca sehingga kita tuh bisa tahapannya bisa sadar sampai rating gitu. Kalau menurut pengalaman Kang Geklik apa? Sampai tahapan itu tuh apa gitu? Oke. Jadi pertama tercerahkannya itu sebenarnya ketika kejadian longsor Lewi Gajah. Longsor Lewi Gajah ya. Saya berpikir. Sorry, bentar. Biar konteks. Jadi mungkin teman-teman tidak yang tahu, tapi silahkan Google tadi tahun 2000. Longsor Lewi Gajah, bencana longsor Lewi Gajah di tahun 2004 ya kalau nggak salah ya, itu 150 orang meninggal dunia tuh pada saat itu. Kita nggak ngelihat proses kejadiannya ya, tapi saya sadar di situ itu mereka yang jadi korban itu karena kan tertimbun sampah. Nah, itu sebentar, itu bayangin aja tuh udah menyedihkan sekali ya. Jangan-jangan mereka tertimbun sampah saya atau sampah yang dihasilkan dari rumah saya. Berarti saya nyumbang bencana. Nah, awalnya dari situ saya tergerak ya. Wah, dari situ saya nggak boleh diam aja nih. Saya harus bertanggung jawab. Dan kemudian saya cari akhirnya ketemu si YPBB ini. Dan YPBB mengajarkan, oh ini bagus nih komunitas ini. Dulu ada namanya Zero Waste Communities. Mudah-mudahan nih si Zero Waste Communities ini kita bisa kembangkan lagi. Di situ terdiri dari orang-orang yang gila. Maksud gila di sini mereka punya pemikiran. Ya kan bener kan, gila kan. Gila aneh gitu kan. Ya. Itu orangnya ini memang yang kita cari. Saya butuh teman nih untuk saling menguatkan dan ada. Dan proses perubahannya itu ketika mulai mencoba hidup zero waste lifestyle ya. Saya itu hanya mulai mencoba bagaimana ngurangin sampah plastik kresek aja. Karena setiap kali kita belanja ke pasar itu kresek ya. Dari bawang pakai kresek, masukin lagi kresek. Plastik mending sekali pakai dulu. Bawang putih, bawang merah, cengek atau cabai rawit. 4 bumbu itu tersebut ada 4 plastik bening. Masukin 1 kresek. 5. Belum beli yang lainnya. Pulang ke rumah itu bisa sampai 20 kresek. Ya, bisa jualan plastik tuh kalau sebulan. Kalau jualan sebulan jualan plastik itu. Dari situ ini kayak self audit ya. Wah, berarti kalau gitu saya mudah mulai ngurangin ya sedikit-sedikit nih. Pengaruhi keluarga, pengaruhi lingkup terkecil atau terdekat.
keluarga saat itu ya. Saya belum nikah, beda cerita. Kalau udah menikah tantangannya lain ya. Nanti kalau cerita hal yang lain kalau udah Ya, menikah itu tapi episode berikutnya saja. episode berikutnya ya. Ini kita masih tinggal sama orang tua, kita masih mempengaruhi dan orang tua punya peran di sana. Akhirnya selama 3 tahun kalau nggak salah, akhirnya keluarga saya, terutama ibu saya, dari 20 kresek sampai akhirnya 0 kresek, bahkan bawa wadah sendiri. Itu 3 tahun. Wow. Gitu. Nah, setelah selesai plastik baru bergerak ke organik karena isu yang sampah yang paling tinggi kan organik ya. Nah, kesana, oh ternyata si organik juga bermasalah. Harus diolah, harus dikurangi. Ya saya mencoba dari kemauan dulu sih sebenarnya. Iya. Mau nggak berubah. Nah, setelah mau dibiasakan. Nah, setelah biasa dia terbiasa kan, setelah itu jadi luar biasa deh. Jadi maksudnya udah luar biasa tuh melihat harga ini, oh ini udah biasa. Gitu. Kayak gitu. Menarik. Kalau menurut saya ini mungkin ya tahapannya buat saya ini terlambat gitu ya, karena harusnya udah dari dulu gitu. Ya tapi kan lebih baik mencoba daripada tidak kan. Betul. Nah, buat teman-teman yang di luar sana juga yang mungkin punya pemikiran kita. Kapan harus mulai? Ya sekarang gitu. Nggak bisa ditunda-tunda. Ya sekarang, gitu. hari ini. Tapi habis nonton ini ya. Habis ya. nonton ini jangan di-close dulu. Betul. Nonton dulu, selesai baru. Betul. Nah, nanti bagaimana caranya, bagaimana teman-teman untuk mencoba memulai gaya hidup zero waste gitu ya. Apakah dari sisi konsumsi, dari sisi produksi. Nah, nanti kita bisa sharing lah ya, kayak gitu. Ini kan lebih ke memberikan pengalaman masing-masing. Bagaimana seseorang tersadarkan. Kalau saya tersadarkan karena bencana. Apakah orang-orang juga akan tersadarkan menunggu bencana dulu? Nggak harus. Nah, kan kayak gitu. Jangan. Nah kalau Teh Risa, Gitu kan. apa gitu momennya? Momennya sebenarnya dari kecil, karena dari kecil suka tanaman itu. Jadi simple, karena suka tanaman, terus habis itu di rumah tuh kayak hutan, ibu guru biologi, mungkin dari situ ya. Ibu saya guru biologi gitu, jadi udah diterapkan sisi naturalis lah ya. Saya bergerak dewasa, jadi merasa turning point-nya adalah ketika ini tadi sampah fashion jadi salah malah satu. justru sampah fashion dulu. Dulu. Kalau yang pangan itu konteks mulainya beda sih, lebih ke memang mindful eating tapi belum tahu bigger picture-nya dalam masalah sampah gitu pada waktu itu. Jadi lebih ke fashion gitu ya. Dulu saya juga ngitungin, kalau Kang Rik ngitungin kresek, saya ngitungin baju ya dari lemari gitu. Terus ngajakin teman-teman, kamu punya baju berapa? Oh aku jumlahnya segini, nanti dikategoriin. Itu nggak flexing itu? Enggak sih, enggak kepikiran sih. Kalau ini kan harga wardrobe harga outfit itu berapa? Di lemarimu ada berapa gitu kan. Oh iya bener ya. Oke, terus ya. Terus jadi dirinci gitu ya, punya misal 70 baju gitu. Nah, kira-kira masih ada baju yang masih punya tag enggak gitu. Berarti enggak pernah dipakai sama sekali gitu. Ternyata ada teman-teman yang kayak gitu. Oh iya? Iya. Justru itu kenceng banget di dunia mungkin hari ini ya, yang modern influencer yang harus ganti terus. Itu kan mereka suka beli terus mungkin dipakai sekali terus dijual lagi atau cepat banget ininya perputarannya gitu. Jadi dari situ pelan-pelan kita menyadari si fashion itu, berbarengan juga saya masuk ke beberapa riset ini ya tentang berkelanjutan di Ranah Bumi namanya di Jogja, kemudian juga di Zero Waste Indonesia gitu. Jadi tadi menguatkan misi komunal gitu loh, yang biar nggak sendirian. Ternyata banyak temennya gitu, dan disitulah merasa bahwa ini bukan sesuatu yang sulit lagi buat saya personal gitu. Jadi keputusan rating itu udah terbangun lah, udah menjadi pembiasaan gitu, bahwa kalau melihat sesuatu ya pasti di sini udah banyak pertanyaan gitu. Udah nanti mau jadi apa nih, buat apa, udah punya belum gitu. Jadi pengurangan itu sekali lagi tetap jadi misi utama sih kalau menurut saya. Baru perawatan, dan baru nanti kita ngomongin recycling dan sebagainya ketika itu sudah jadi sampah itu sendiri. Dan tadi kalau misalnya Kang Otong sama-sama kayak gitu. Kang Otong gitu ya. Sama-sama botak soalnya. Oh iya, jadi mirip. Ini Kang Ikri apa Kang Otong? Minimalis gitu. Bukan minimalis. Minimalis. Sustainable. Iya. Irit, frugal dulu. Iya, benar. Nah, apa caranya supaya tadi generasi yang hari ini tahu, zaman dulu tuh kita berusaha banget untuk pakai kendi, pakai kayak gitu-gitu ya, fenomena yang udah nggak ada hari ini tuh gimana cara mempertemukannya gitu ya, supaya mereka juga punya wawasan gitu. Akhirnya saya bikin melting pot juga untuk penyadaran itu di sebuah pasar namanya Pasar Wiguna di Jogja, Eco Culture Market, dan hari ini udah. Eco Culture itu di mana sih? Itu di Ambarukmo.
sebelah taman. Jadi ada taman di samping mall dan juga hotel, di tengahnya ada taman. Nah, kita aktivasi di taman itu. Cagar budaya itu. Depannya. Oh. Iya, jadi ada peninggalan HB7, Iya. pendopo, kita di depannya. Jadi konsepnya Oke. memang eco culture market gitu. Menarik ya. Nah, di situ tujuannya tadi sama seperti yang Kang Otong pertanyakan. Tadi gimana ya cara menemukannya gitu. Nah, itu dengan kita membuat suatu wadah gitu. Supaya melting pot itu ya biar bisa bareng-bareng terus memuat nilai-nilai yang memang Yeah. disampaikan hari ini, relevansinya gimana, dikemasnya juga ternyata yang mengikuti hari ini gitu, supaya mereka nggak merasa ini sesuatu yang jauh, karena banyak juga kasus zero waste itu karena istilahnya mungkin barat, terus juga Iya, jauh, kita tuh ngerasa juga distant dan harus mengganti semua barang-barang kita yang udah punya hari ini, tumblernya misal Tupperware gitu ya, itu harus diganti dengan yang estetik gitu kan. Wah. Jadi Ya soalnya gitu kadang bener, iya. kadang malah jadi flexing bukan. iya, kita banyak terjebaknya sebenarnya di situ. Ketika secara visual ya sebenarnya itu terjebak secara simbolik aja. Ketika Wah, minimalis, menarik sekali. minimalis kan sebenarnya dari dunia arsitek ya, untuk melihat hitam dan putih, untuk melihat bangunan tuh wah kayaknya simple gitu. Iya. Tapi ternyata dari gaya hidup tuh enggak. Kalau misalnya teman-teman lihat saya hari ini pakai yang full warna-warni gini, wah ini maksimalis Mbak Risa gitu, nggak minimalis udah nggak putih-putih gitu. Nih minimalis nih hitam gelap Nah, ini minimalis nih secara visual Iya, gitu kan. wajah Tapi- kulit gelap gitu. Nah, ini Baju gelap kayak gitu. biksu, udah kayak biksu nih. Udah kayak Oke. biksu. Ini banget meditatif banget Iya, gitu kan, ya. terima kasih. Jadi kalau dari situ memang nggak bisa kita ngelihatnya di konteks yang lebih holistik ya gaya hidup ini gitu. Jadi perlu banget penyadaran-penyadaran yang lebih kontekstual, yang lebih kompleks gitu ya, nggak cuman memutuskan dari apa yang kita lihat hari ini. Karena anak zaman sekarang mungkin kalau ngomongin zero waste lifestyle, wah harus ganti semua terus nanti bikin toko bookstore gitu ya Kang. Wah isinya pokoknya yang estetik semua Iya, ya. Kan iya, gimana gitu. Lihatlah toko organis. Wah menarik. Gitu. Nanti teman-teman kita akan bahas toko organis iya. Iya. Tapi sekali lagi bagi teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di chat Zoom ataupun ya silahkan tulis di kolom Zoom, di chat Zoom. Nanti ada door prize yang menarik juga untuk penanya terbaik. Nah itu juga di akhir sesi ada feedback. Nanti juga akan dipilih juga bagi teman-teman yang ngirim feedback. Haus tadi minum dulu, boleh kan? Makanya pakailah Iya. tempat yang bisa nampung air. Nampung air. Tapi refill station udah banyak nggak sih Kang di Bandung? Oh ya? Lumayan. Enggak, ini nanya. Maksudnya Soalnya susah sih sebenarnya kalau ya menurutku. maksudnya kalau dulu orang nggak seramai ini, maksudnya satu Iya, kendi mungkin bisa betul, sehari. betul, Kalau betul, sekarang kayaknya jadi dijual lagi deh kayak Apanya? airnya dijual lagi buat jual es. Nggak sih, iya itu ya. sungudon aja sih. Oh iya juga ya, baru kepikiran lagi. Kalau misalnya itu ditaruh di tempat umum ya, berarti Iya. kitanya belum siap gitu. Nah itu jadi pertanyaan kan, makanya agar kita siap nih ke depannya. Sekarang maksudnya kalau kita bahas, mungkin teman-teman yang di Zoom juga saya berprasangka baik bahwa teman-teman sudah mindful gitu, sudah mencoba mengurangi sampah di rumahnya secara individu, secara keluarga gitu. Tapi kayaknya kalau ke depan kalau sendiri-sendiri ya hanya jadi martir gitu maksudnya. Tapi maksudnya kayaknya harus komunal, Harus harus komunal, dukungan betul. secara, kita harus bikin sebuah ekosistem kalau bahasa anak sekarang gitu, yang bisa mensupport interest pribadi kita gitu, yang betul. sekali lagi itu tidak hanya flexing, tidak hanya pamer tumblermu bisa kuat berapa jam gitu, tidak hanya pamer sepatuku ramah lingkungan yang ternyata setelah ditelusur itu greenwash gitu. Iya. Ya maksudnya terjebak gitu, nggak ke arah sana, Ya. tapi ini mah lebih ke internal dan akhirnya melebar ke samping-sampingnya. Betul. Nah, untuk ke depan nih, Bandung terutama ya, apa sih yang bisa kita lakukan, Mas Kang Keklik? Oke. Ini ke masalah sampah dulu ya. Karena saya melihatnya dari awal ini adalah masalah kesadaran warga terhadap si sampahnya gitu. Lakukanlah 2 langkah sederhana. Ini kayak materi zero waste lifestyle ya. Sekalian kita mention juga di sini spill dikit. Jadi YPBB ini ya salah satu
perkumpulan ya, di mana gerakannya adalah edukasi, mengedukasi untuk menyadarkan, tentunya menyadarkan, di mana menyadarkan itu supaya ya kalau saya tadi ditanya dari mana, pokoknya saya dari kembali ke jalan yang benar. Jadi benar. Kita mengedukasi warga supaya bertanggung jawab dengan masalah tentang sampahnya. Jadi ada 2 langkah sederhana nih sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Bandung. 2 langkah sederhana ini cukup dengan pisahkan sejak awal sampah organik dan anorganik. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatkan. Sampah organik bisa dimanfaatkan jadi kompos atau jadi media lainnya gitu untuk kompos. Kalau untuk yang anorganiknya ini bisa kita daur ulang atau guna ulang gitu. Nah, ini ke siapa? Tentunya ada teman-teman yang lebih kompeten. Nah, tinggal yang residu ya, biar residu mah bisa di ini. Jadi jangan pikir yang lain. Pokoknya mah mulai aja 2 langkah itu pisah. Yang simpel aja gitu. dulu ya gitu. Betul. Dan ini tadi di awal ada toko organis. Jadi toko organis itu sebenarnya ada untuk mendukung gaya hidup zero waste itu. Jadi waduh saya butuh ini ya, kita cari ada komunitas. Nah nanti bisa saling kerjasama nih. Karena kan kita harus saling mendukung ya. Nggak bisa nih saya mau gaya hidup zero waste gitu. Tapi nggak ada sarana pendukungnya. Nah, kan kita butuh. Nah, salah satunya di toko organis menyediakan sarana pendukung gaya hidup tersebut. Nah, mungkin di Risa juga sama. Itu juga bagian dari mendukung gaya hidup. Oh, ya. Ada apa namanya? Instagramnya bisa di-follow toko organis YPBB. Ya, betul. Jadi penasaran ini bedanya toko organis dengan warung kelontong apa ya? Oke. Jadi bedanya adalah toko organis ini dimulai dari kita belanja pertama menggunakan wadah sendiri. Oh, berarti intinya itu. Curas ya toko organis. Selain mungkin toko grosir gitu bukan? Nah, curas. Jadi grosir curah tidak ya? Oke, toko curah. Teman-teman kalau datang ke toko organis ini pertama harus bawa wadah. Tapi kalau nggak bawa wadah, kita pinjamkan. Atau kita kasih deh nggak pinjaman. Karena kita ada donasi wadah juga ya, gitu dari konsumen dan lain sebagainya. Tapi kalau mau datang ke kita, memang disarankan untuk bawa wadah sendiri. Gitu. Nah, kalau untuk dari mana si barang-barangnya, tentu kita belinya dalam bentuk bulk ya, curah besar gitu. Dan ini yang ada di sini juga kerjasama dengan komunitas lokal juga. Jadi selokal mungkin lah ya, kita coba yang dekat-dekat dulu gitu. Ya kalau yang nggak ada ya kita juga. Karena kalau kita ngitung pertanggungjawabannya ketika disebut organis ini susah gitu. Tapi yang penting mah ketika kita datang ke toko organis, maka Anda tidak akan menghasilkan sampah. Gitu aja yang dari Anda belajar di sini. Karena datang ke toko organis ini ya bawa wadah sendiri. Otomatis dong ke toko itu dan kita yang datang nggak bawa atau menghasilkan sampah. Oke, berarti gitu. Konsumen itu didorong untuk tidak menghasilkan sisa konsumsi, mesti tidak. Kalau ada. untuk bentuk makanan ya, kalau ini sebenarnya dibentuk pewadahannya. Oh, wadah aja. Jadi kan di sini apa aja sih yang dijual? Ada kita kayak toiletries ya, kayak sabun cuci, shampoo dan lain sebagainya gitu. Ya pokoknya yang menunjang ya. Makanan juga ada. Nah, tapi kita belinya bawa wadah sendiri nih, bawa ya refillan dan sebagainya. Tapi dalam proses belakang layar ya maksudnya sebelum jadi dipajang di toko itu ada sampah juga nggak sih yang dihasilkan dari toko organis gitu? Nah ini menarik nih. Jadi ketika anggaplah satu produk ya, katakan kopi. Kopi kita ngejual kopi di ini ya, kopi juga di sana. Kita cari kopi mana yang kemasannya juga tidak menggunakan plastik. Terus pakai apa? Kita pakai keller. Apa keller itu bahasanya? Saya tahu. Ya, kanister. Nah, kayak gitu. Kita cari seperti itu. Jadi memang kita cukup selektif juga. Berusaha untuk cukup selektif sekali mungkin. Berarti itu mah nggak ke supermarket belinya ya? Enggak, justru iya kan? Betul. Bahkan kita mencari semacam buat teman-teman yang direct source kan ini. Teman-teman yang punya produk
yang ingin kita sharing gitu, Menarik. bisa kita kerjasama dengan toko organik. Menghubungi siapa? Nanti ada kontak personnya deh. Iya. Siap-siap nih. Saya punya produk ini, bisa kita coba. Ini di mana sih Kang tokonya? Di Jalan Cikutra Baru nomor 2, Cikutra Baru 2 nomor 11. Saya tahu itu sebelah mana ya? Gitu. Cikutra Baru 2 teh. Kalau sekarang mah itu di belakang Pasar Jabar, Pasar Raya. Oh, tahu saya. Masuk pertigaan belok kanan. Dulu lapangan tenis Unpad, sekarang jadi taman kupu-kupu. Taman Kunang. Taman Kunang, Taman Kunang. Walaupun nggak ada kunang-kunangnya. Nggak ada. Baru mau nanya. Dulu ada. Dulu ada. Dulu Makanya ada. sebut Taman Kunang. Beneran? Iya, benar. Ini adalah Kunang, sebuah Kunang, pencerahan. betul. Karena 10 tahun lalu saya tinggal di situ. Iya. Wow, keren banget. Itu Berarti kalau malam udaranya masih oke. Kalau malam itu kunang-kunangnya ada. Itu Itu bagus. Kondisinya masih. maksudnya saya Oke. nemu satu di kompleks saya di ujung Berung. Itu saya panggil anak saya itu. Oh, Lele gitu. kunang-kunang. Ada kunang-kunang walaupun cuma satu Iya, jadi iya, iya. kunang aja gitu. Iya. Nggak jamak. Bener-bener ya, kunang aja ya. Kunang. Kunang Mas aja. kunang udah itu. Oke. Oke. Ini Karena aku seneng banget sih sama Iya, iya. si konsep ini karena memang akhirnya dia mereimajinasi lagi toko kelontong yang sering kita lihat di kanan kiri ya. Sekarang satu gang kayaknya udah 5 lebih toko kelontong yang dia menyediakan saset itu. Jadi ini adalah bentuk alternatif menurutku untuk kita lebih aware sama kebutuhan dengan cara ya tadi beli langsung bulk ya, langsung banyak untuk sebulan mungkin tapi dengan kemasan yang maksudnya tanpa kemasan justru Betul. malah. Iya, iya. Kemasan. maksudnya sekali lagi ya secara praktik ini zaman dulu juga ada. Iya benar. Tapi sekali lagi bukan Lagi membandingkan generasi, bandingkan, tapi betul. ini kayak bentuk model baru yang maksudnya bisa ditiru, bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang nonton juga. Kalau mau penasaran bentuknya apa, silakan datang ke Cikutra Baru. Tapi saya mau nanya ke Teh Risa, kayak gini nih, sustain nggak sih menurut Teh Risa? Maksudnya tuh dari sudut pandang perempuan modern tanda kutip gitu, melihat bentuk warung seperti ini tuh akan disukai nggak sih oleh teman-teman di masa depan gitu, atau mereka tetap butuh dukungan komunitas gitu, tetap butuh dukungan orang lain gitu. Kalau sepengalaman saya sih sebenarnya melihat kanan kiri itu kerap goyah ya, dalam artian memang Iya. di lapangan nggak bisa Nggak konsisten gitu ya. tapi justru malah Ya kurang istiqomah dikit lah, iya, tapi nggak apa-apa kan nggak apa-apa. proses gitu. Justru karena kekuatan komunal itu jadi bisa untuk maju bareng. Jadi nggak serta-merta gaya hidup ini tuh wah kayak radikal gitu ya Kang ya, bukan yang judgmental yang kayak wah kamu salah ya nggak pakai tumbler gitu, bukan. Iya. Karena pasti Kamu nggak pakai tumbler, neraka kamu. iya. Enggak, kita nggak temenan ya sama kamu kayaknya. Kan nggak bisa Oh, kayak gitu. gitu. Iya, iya. Kamu nggak our club ya, gitu kan Iya, nggak boleh. iya, Gitu. iya. Jadi justru malah gaya hidup ini apa ya, menawarkan sesuatu yang lebih harusnya grounded sih aku rasa. Karena ini Oke, kembali ke oke. alam kan. Iya, Jadi iya. cara-cara penyampaian dan cara untuk mempromosikannya juga menurutku harus grounded juga, nggak perlu Iya, yang iya. sampai wah kita pokoknya yang paling bener terus ini. Nggak semuanya kan harus dilihat dari banyak sisi juga gitu. Dan aku merasa ini kebutuhan masa depan sih toko Bakso ini, dan beberapa wilayah juga sudah mengadaptasi ya untuk toko kelontong ini. Jadi Ya sebutan kerennya Bakstore gitu. Bakstore, ya. Bakstore, dan harus selaras juga ya dengan misi edukasi tadi terus ya, Betul. Kang Rifik Iya. ya. Karena kalau edukasinya berhenti ya udah, Betul. karena goyah dikit tadi itu loh. Jadi harus di Iya, remind iya, terus, iya. harus ada di tataran wacana lah. Iya. Gitu. Kita harus Iya. selalu ada di situ. Gitu. Ya maksudnya oke, kita mungkin sudah selesai atau mungkin sedang berproses di masalah di level individu dan keluarga. Tapi kita juga perlu ngajak teman-teman kita gitu, teman-teman kerja gitu, saudara gitu, untuk bersama-sama memulai dari diri kita sendiri gitu kan. Seperti yang udah Teresa lakukan atau Kang Rik dengan YPBB lakukan juga gitu. Karena perjuangan ini tanda kutip itu Iya. nggak bisa sendiri Nggak gitu bisa seperti sendiri, ya. betul. Ya tinggal milih aja kan mau ada kuburan fashion dunia di Indonesia Iya, gitu. Atau enggak gitu. Jadi bagi teman-teman yang nonton silahkan bayangkan 20 tahun ke depan gitu. Akan ada Bandung tuh akan boleh. Kalau dia tinggal di Bandung, maka Bandung tuh seperti apa sih? Atau nggak hanya di Bandung, misalnya ada dari luar Jawa gitu. 20 tahun lagi tuh seperti apa sih? Apakah akan menjadi banyak tumpukan sampah atau akan ada banyak bakstore nanti di misalnya kalau di Braga tuh bakstore semua gitu kan, seru kayaknya ya. Iya.
Nah itu sekali lagi sih kalau sendiri kayak nggak mungkin deh. Betul Kalau memang. kayak harus komunal gitu ya kayak ya. Betul. Dan harus gandeng-gandeng yang beda ya, maksudnya mungkin dari kita yang dari sudut edukasi ada bikin kebijakan gitu, ada yang Iya, dari support dananya mungkin untuk infrastruktur Iya, gitu, jadi harus bareng-bareng. Kalau untuk komunal gitu misalnya apa yang apa teman-teman bisa datang ke JBBB atau gimana? Ya, jadi ini jika teman-teman komunitas, komunal dan lain sebagainya pengen mengenal lebih jauh gitu, baik itu tentang gaya hidup organis gitu atau tentang tokoh organisnya secara spesifik, boleh datang ke kita. Bahkan juga kalau misalnya mau kita sharing antar komunitas nih gitu kan, nah, kita coba yuk bareng-bareng menyamakan walaupun gerakannya beda-beda nih, nah, Karissa dengan fashionnya gitu atau teman-teman yang lain dengan pangan, banyak dengan pangan dengan lain sebagainya. Kita ngumpul yuk satu saat gitu. Ya. Nah, kita samain Berarti persepsi banyak relawan kita. gitu. Nah, betul, relawan salah satu bentuknya bisa kita Itu lakukan. daftarnya gimana Kang? Bisa langsung aja nanti daftar ke YPBB ya. Atau ada datang aja gitu ya? Datang aja langsung. Tapi kalau nggak salah tapi Banyak. si Teresa juga trainer ya? Iya. Itu apa sih trainer apa? Ini juga Trainer relawan untuk- trainer nih. Iya, kemarin- Gimana? Relawan trainer. Relawan trainer. Saya menarik juga relawan banget. trainer loh Iya. ya. Gimana? Seumur hidup saya. Aduh, harus disebut. Itu gimana? Untuk kompos sebenarnya. Jadi Oh, tadi kan iya. iya, jadi mengedukasi teman-teman yang sekiranya kita mau bareng-bareng belajar gimana cara mengompos dari rumah. Masalah sampah organik selesai di rumah gitu. Oh menarik. Kalau pengen tahu lebih lanjut ke Teh Risa bisa ada Instagramnya? Ada Risa Vidya pakai VIBI. Oke, atau ke YBB langsung ya? Yes. Ya, YPBB aja. Oke, nanti menarik sekali. Ini sudah banyak yang nanya, Kang Rik sama Teh Boleh. Risa Mm-mm. di Zoom. Boleh minum? Kang Rik puasa ya dari tadi nggak minum dia. Oh, buat minum dulu deh. Oke, kita lihat. Oke, mana nih yang nanya? Banyak sekali. Oke, satu-satu. Kebanyakan dari warga atau tetangga itu kurang tertarik mengolah sampah organik. Tidak tahan bau, belatung, ribet. Gimana ya caranya? Nah, ini cocok nih ada trainer kompos. Wah, cocok banget nih. Tanya saya dulu deh kalau gitu untuk ini. Oke, terus sudah coba pakai ekoenzim. Ya, oke, berarti udah nih. Ada 2 trainer yang mumpuni, silahkan dijawab. Mencoba mengenalkan ekoenzim. Sebenarnya udah bagus sudah mencoba mengenalkan Iya, iya. ekoenzim. Mungkin memang tadi ya goyahnya tadi kan kita nggak pernah prediksi, ternyata udah bikin sistem satu persatu mulai hilang kesadarannya gitu, udah mulai nggak ada kebersamaan lagi, jadi memberi pelatihan gratis tapi juga belum bergerak. Kalau untuk pilah sampah ditampung di bank sampah. Oke, berarti udah terpilah ya ini Ya. apa organik dan anorganiknya di bank sampah gitu ya kan kritiknya Ya, ini. betul. Tapi untuk organik perlu lebih giat. Ya. Iya sebenarnya kalau dari personal ini sudah berjalan ya, udah pernah juga. Jadi cuma dia mau mengingatkan sekelilingnya gitu. Mungkin bisa diintervensi ya Kang Ririk ya. Ya. Jadi dalam artian mencoba banyak cara gitu ya, yang mungkin dari luar. Contohnya dengan YPBB gitu ya, oke. untuk bisa datang ke sana gitu ya, memberi wawasan baru. Karena menurut saya sendiri isu sampah kompos dan macam-macam caranya itu berkembang terus ya Kang Ririk ya. Jadi Betul, bisa aja betul. punya satu cara alternatif yang mungkin teman-teman yang tadi Mbak siapa tadi namanya ya? Nining, oke. Nah, nanti saya tambahin nih kan. Belum tahu gitu Betul. mungkin alternatif itu gitu. Nah, ini menarik nih. Kebanyakan dari warga tetangga itu kurang tertarik mengolah sampah organik. Ini ada karena tidak tahan Iya, bau, Oke. belatung. Nah, jadi artinya memang untuk sampah organik ini ada penanganan khusus. Orang misalnya timbul belatung, timbul bau karena salah penanganan. Misalnya tadi dicampur. Oh, yang Betul. metodenya. Dicampur, biasanya tercampur. Jadi kalau ada sampah organik ketika di awal tuh benar-benar pisahkan dari awal organik dan olah seketika saat itu juga, jangan dilama-lamakan. Jadi kan ini sampah organik biarin dulu lah 1 hari. Nah kalau bisa langsung dikompos, kalau ada tempat komposnya ya gitu, bisa langsung dimasukin ke sarana pengolahan sampah organik. Iya. Jadi jangan dibiarkan sampah organik, sisa makanan kita, sisa sayuran terlalu lama terpapar di luar, apalagi tidak ditutup. Nah biasanya Sampai timbul bermalam gitu ya. sampai semalaman, seharian. Betul. Itu akan timbul bau karena kan ada proses organis di situnya. Timbul belatung karena ada lalat. Nah, jadi hindari kalau bisa ditutup, gitu kan. Atau yang sebisa mungkin langsung diproses. Ya. Di proses seperti apa itu, Kang? Ya mau dikomposting, mau takakura, pokoknya sarana pengomposan. Tapi ada juga supaya tidak menghasilkan sampah organik, ya kita kurangin dong. Iya. Nah, Dengan- ini menarik ya. iya. So, karena kita ribet nggak mau mengolah sampah organik, ya sebisa mungkin jangan menghasilkan sampah Sampah organik, organik. iya. Sebisa mungkin jangan
jangan sampai menghasilkan sampah organik. Itu Ini berarti hal yang lain. ya itu Hal yang bukan lain. berarti nggak makan ya. Iya, bukan. makan. Oke, jangan nggak sama berarti Anda tidak makan puasa selamanya. Enggak, bukan. Betul. Bukan. Lebih ke mencari cara itu tadi loh. Mencari cara misal kita punya nanas. Nah, kulit nanas ternyata bisa difermentasi jadi teh pace. Waduh, ya. Gitu, hal-hal yang misal kita punya sampah apa namanya sayuran gitu ya. Banyak itu bisa jadi kaldu loh ternyata. Benar. Gitu. Jadi ya. hal yang seperti itu yang life hacks gitu ya yang kita perlu banyak tahu sehingga kita nggak menghasilkan sampah yang terlalu banyak volumenya gitu. Berarti jawaban pertamanya YouTube-nya dulu yang banyak gitu. Ya. Mencari life PBB, hacks-nya ya, atau itu PBB referensi, ya, ya, itu betul. referensi. Oke. Berarti sebenarnya bisa dong sampah organis mengolah sampah organis itu tidak bau. Bisa. Justru kalau bau tuh berarti Karena ada yang salah di situ. Bisa salah tercampur atau mungkin berasal dari sampah yang tercampur. iya berarti bagi teman-teman yang masih yang masih menemukan kendala bau, silahkan berkonsultasi langsung ke dua trainer kita ini. Bisa gitu. Nanti kita lihat ya Oke. masalahnya di mana gitu. Tuh. Oke, kemudian masih di Zoom, Kang. Masih Coba pertanyaan yang lain. Ini dulu deh. Ini pertanyaan yang lain. Susah amat pertanyaannya. Kayak ujian ini. Bagaimana cara beradaptasi dengan zero Wah, ini lifestyle bisa di tengah nih. budaya konsumsi instan di kota besar, khususnya dalam kebiasaan belanja online dan layanan pesan antar yang cenderung capek. Itu harus satu nafas kan susah ini. Iya. Menghasilkan banyak sampah kemasan. Terima kasih sama-sama. Sip. Bisa dijawab sama Risa dulu nih yang Iya. sering walaupun kelihatannya nggak sering belanja tapi mungkin Iya, pernah iya, coba yang nih terpapar gimana nih teman-teman juga. Hmm. Belanja online-nya itu dari rating tadi sih Kang sebenarnya Bam. gitu, dari dapurnya, dari bagaimana akhirnya memilih tempat tinggal mungkin, jadi nanti bisa jadi mikirnya jadi lebih jauh ya, mungkin sedikit lebih jauh ketika menyadari bahwa kanan kiri kita nggak accessible. Itu apa yang mau kita lakukan gitu, kita mau ngalah di bagian mana gitu ya. Kalau misalnya tengahnya udah pepet-pepetan semua gedung, nggak accessible ke tempat makan gitu, oke Gojek aja gitu. Nah Gojek sebenarnya bisa kok, Gojek itu sampah plastiknya juga kita nggak haram banget ya gitu. Jadi kita masih bisa, oke, aku Ada catatan nyampah, ya. iya ada catatan gitu. Mungkin nggak usah pakai kabel tis atau pakai paper bag ada nggak ya gitu. Atau kalau misalnya udah terlanjur banget ya udah berarti disimpan, nanti kita taruh bank sampah, kita pisahkan itu tadi, kita cuci plastiknya apalah gitu, kita treatment berarti karena itu adalah tanggung jawab kita gitu. Tapi dari awal banget itu tadi, kalau misalnya mau rating bisa sebenarnya kita cari cara, berarti aku pengen akses yang lebih dekat ke pasar gitu. Misal untuk nanti belanja bulanan, nanti berarti terkait dengan manajerial diri sendiri juga gitu. Nanti melihat konsumsi per minggu harus belanja seberapa sehingga nggak menghasilkan sampah. Kan dari situ sebenarnya udah sampah organik doang kan yang kita urus gitu. Kita nggak lagi berhubungan dengan tadi belanja online dan sebagainya. Itu lebih ke kesadaran diri sendiri sih, dan nggak FOMO ya. Aku catat di sini gaya hidup ini tidak FOMO gitu. Jadi lebih ke joy of missing out. Memang kalau misalnya teman-teman yang lain cepat, kita pelan-pelan aja gitu. Jadi membuat ekosistem yang tadi joy of missing out itu memang nggak mudah gitu ya, karena kita lawannya adalah tren itu kan cepet, produsen, terus kemudian juga market gitu ya yang lebih gede, mau dibawa kemana itu kan kadang kita nggak sadar. Jadi di situ sih penguatan diri supaya lebih teguh adalah dengan cara nggak FOMO itu sebenarnya dari awal. Jadi nggak semuanya harus serba cepat. Bekal itu jadi salah satu cara juga untuk persiapan makan ya. Betul. Gitu dari Ya rumah. ada lebih irit lagi. Nah itu dia, frugal living itu sebenarnya adalah intersection dari sustainable lifestyle Di gitu. zaman efisiensi ini teman-teman, Nah itu dia. lebih baik bawa bekal. Nah itu apalagi kita udah ada efisiensi ya, itu kan Tuh. minimalism sebenarnya. Kalau menurut Kang Klik, Ya, ini tadi kan akan beda cerita ketika orang yang single, Yes. orang tinggal bersama orang tua, orang yang menikah. Ini Beda-beda. sangat menarik ketika belanja online, gitu ya. Dari dulu bergaya, oke saya akan nahan belanja, tapi pasangan nih, Nah, ini. itu. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita mengedukasi pasangan, gitu kita, dan komunikasi kalau menurut saya intinya. Ngobrol gitu ya. Ngobrol. Ngobrol ini komprominya sejauh Iya, mana betul. gitu. Jadi kalau misalnya ini barang perlu dibeli, kalau perlu dibeli kita sampai riset gitu.
sejauh mana gitu. Iya, Bahkan iya. kalau saya itu pernah, ini barangnya dari oke kalau deket mah datang aja. Datang Nis. aja, bener. Ini kalau misalnya jauh, kalau di kita itu ada semacam jejak karbon itu hal Karbon, betul, yang lain lagi, lebih luas lagi ya. Sesi yang berbeda Sesi pembahasannya. berbeda, iya. Sampai mikir ke sana. Ya, di Betul, googling betul, aja carbon footprint gitu. Nah, Iya, semacam betul. kayak gitu. Kalau di saya mungkin lebih tepatnya personal ya ini. Betul. Mungkin akan sangat tidak cocok dengan hari ini gitu. Tapi saya nggak download marketplace dari awal aja ada. Jadi saya selalu punya prinsip ketika berjodoh dengan barang gitu ya. Mungkin saya memang harus datang ke tempatnya gitu. Dari dulu. Jadi saya nggak ada marketplace di Betul. handphone Iya, gitu. iya, iya. Tapi itu mungkin bagi sebagian orang kan, wah nggak bisa dong. Jadi ketika Iya. orang berbondong-bondong ada 11-11 apa tanggal kembar gitu. Iya, Nggak iya. bisa di saya gitu. Jadi dengan tadi saya bikin pasar tuh juga saya sudah merasa saya ada di ekosistem yang kalau misalnya saya butuh sesuatu bisa ngubungin teman-teman yang produsen itu tadi gitu. Ya, oke. Gitu. Menarik sekali ya obrolan sore ini. Tapi kalau saya pribadi sih, saya sepakat bahwa ini tuh bukan FOMO gitu. Maksudnya ini bukan mengajak kita untuk melawan yang lain Iya, sebenarnya. atau mengganti secara langsung ya Mengganti, dengan gaya hidup gitu. Kompromi tetap penting gitu ya. Sekali lagi plastik bukan hal yang haram kok gitu tadi. Tapi ya kalau bisa dikurangi drastis kan bisa. Lagi pula kan ini proses ya. Ini proses kesadaran, proses kesadaran dan lifestyle gitu. Negara seperti Korea, Jepang aja masuk ke Indonesia butuh waktu gitu ya. Maksudnya agar anak-anak kecil bisa menikmati film-film Korea kan butuh waktu mereka gitu kan. Apalagi gaya hidup seperti ini gitu. Jadi memang nggak usah buru-buru gitu. Sepertinya kita tidak usah, benar tadi sepakat kita nggak usah lari gitu. Yang mereka yang fast ya biarin aja fast gitu. Yang penting kan kita sendiri bahagia, saudara kita bahagia gitu. Oke, maaf teman-teman semua yang ada di Zoom, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Sekali lagi bagi teman-teman yang masih pengen berdiskusi, ngobrol, ataupun pengen belajar langsung mengenai bagaimana secara praktis ya, secara mengolah sampah, atau pengen tahu tentang toko organis atau tentang konsep zero waste lifestyle, silahkan datang ke JBBB di Jalan Cikutra Baru Jalan Cikutra Baru 2 nomor 11. nomor 11, atau mengunjungi Instagramnya, atau mengunjungi Instagramnya Kang Ririk, ataupun Kang Ririk ada Instagram nggak? Nggak ada. Ada. Ada tapi saya lupa passwordnya, udah biarin aja. Ya udahlah ke YBB YBB aja. aja lah ya. Joy of missing out banget ya. Gimana Bu? Oke, terus Instagram. ke Teh Risa tadi apa? Risa Fibia, Risa Fibia pakai V. Tadi Iya. bisa DM langsung kalau boleh gitu. Iya. Kalau boleh silakan DM. DM. Nanti ngobrol, diskusi berikutnya. Nah, seru sekali Kang Ririk, Teh Risa, ngobrolannya nggak kerasa nih. Iya. Sebelum diakhiri selalu ada closing statement. Kalau ini deh, sebuah pertanyaan terakhir dari saya itu, ke depan kita harus ngapain sih? Yang simple aja. Menurut dari Kang Ririk dulu, bisa Teh Risa gitu. Oke, dari saya dulu ya. Tapi saya sedikit mengutip. Jadi karena kita ini manusia dan manusia ini jadi khalifah. Khalifah ini bukan berarti penguasa ya, tetapi diberi amanah. Okay. Nah, dan ketika amanah ini pasti akan dipertanggungjawabkan, gitu kan. Nah, bahkan Anda buang sampah pun akan ditanggungjawabkan, dan Anda harus bertanggung jawab dengan sampah Anda. Yuk, mari dari sekarang mulai membiasakan diri dengan niat untuk bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Dengan 2 langkah sederhana. Pisahkan sejak awal sampah organik dan anorganik, dan kedua manfaatkan. Sudah. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih. Kalau dari Aisyah? Dari saya ini ya, mari kita merayakan cukup begitu ya. Untuk hari ini memakai yang ada, merawat yang ada gitu. Tidak perlu mengganti semuanya gitu. Oke, mantap, keren sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Ririk dan Teh Risa. Kayaknya kita perlu ngobrol di lain waktu gitu. Iya. Tapi bagi teman-teman yang ikut di Zoom ataupun nonton di YouTube live streaming Sebelah Tanah Merah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi jika ingin mencari tahu mengenai zero waste lifestyle,
silahkan menghubungi YPBB, mic Instagramnya ada, atau datang langsung ke toko organisnya di Jalan Cikutra Baru 2 nomor 11. Bandung ya. Bandung. Ya maaf ya yang luar kota Bandung silahkan DM aja. Gitu, atau yang pengen beli tadi apa? Bunga yang sadar bumi dan sustainable silahkan. Ya, di Sporadis. Di Sporadis, Instagramnya apa? Sporadis. Oke, Iya. silakan. Dan Pak Saliguna juga udah ada di Bandung. Oh, Pak, di mana? Udah 4 kali di Cigadung. Oh, di Cigadung. Oke. Dan kebetulan hari ini sampai besok ya ada wisuda, berarti masih bisa lah. Oh iya, betul. Masih Silahkan. ada wisuda, silahkan ya dibeli gitu. Karangan bunga yang ramah bumi dan sustainable. Sekali lagi kami dari PBB Daerah Seluas Tanah Merah mengucapkan terima kasih kepada Kang Dilik dan Teh Risa. Semoga kita bisa ketemu lagi. Ya, amin. Dan kayak kita harus merayakan cukup itu bersama-sama. Ya. Mari kita kumpul, mari kita ngobrol, mari kita lakukan yang terbaik buat bumi kita secara bersama-sama. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.